Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaqulu asyam ay rabbi inni mana'tuhu at'am was sahwat bin nahari fasaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail fasaffi'ni fihi wasaffa'ani al-hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesempatan, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa umur panjang, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya pada malam ini dan umumnya semua kebaikan-kebaikan kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, Allah selalu membimbing kita sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang berbahagia, malam ini kita sudah berada di tanggal 15 bulan Sya'ban, Pak. Insyaallah 14 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pada malam ini akan saya sampaikan kepada jenengan semua, mengapa dalam Islam itu ada syariat puasa, Pak? Atau mungkin gampangannya, kenapa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin kalau di dalam Al-Quran bahasanya ya la'allakum tattaqun. Kemudian kalau kita lihat Pak nggih,
menurut tinjauan para ulama hadis, Pak. Jadi orang diwajibkan puasa itu, Pak nggih. Jadi orang diwajibkan puasa itu yang pertama, Pak nggih. Jadi yang pertama dalam Quran Allah kan mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, nggih. Fa'alhamaha, maka kami beri ilham dia, fujuraha, untuk melakukan perbuatan fujur, wa taqwaha, dan untuk melakukan napa niku perbuatan ketakwaan. Artinya ngeten, Pak nggih. Jadi setiap orang itu kan punya dua potensi. Potensi untuk menjadi orang yang baik dan potensi untuk melakukan kejelekan. Sama, Pak nggih. Jadi setiap orang itu punya dua potensi. Potensi menjadi orang yang baik dan potensi menjadi orang yang jelek, atau bahasanya potensi takwa dan potensi fujur. Potensi jelek itu, Pak nggih, dalam Islam tidak boleh, Pak, dibunuh, Pak. Jadi napa nggih? Jadi potensi jelek yang ada di dalam diri kita. Contohnya marah, Pak nggih. Marah itu kan jelek, Pak. Tapi marah itu tidak boleh, Pak, dibunuh di dalam kita membunuh sifat amarah yang ada di dalam diri kita, nggak boleh. Kenapa? Karena kadang sifat marah itu kita butuhkan. Ya. Makanya orang yang berpuasa itu, tujuannya adalah untuk mengatur, Pak. Jadi untuk mengatur nafsu. Contohnya ngeten nggih. Kita misalnya ingin makan kapanpun, dimanapun, kan boleh, Pak, selama makanannya itu halal. Tetapi ketika kita dalam kondisi puasa, ketika kita dalam kondisi puasa, kita makan di siang hari kan tidak boleh. Nah, tidak bolehnya kita makan di siang hari itu bukan berarti Allah menyuruh kita untuk menghilangkan keinginan makan kita. Tapi keinginan makan kita itu diatur. Yang semula itu mungkin siang, diatur yaitu pada waktu sore hari atau ketika sudah datang maghrib. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi di dalam hadis, Pak nggih, di dalam hadis diterangkan kita itu dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan puasa. Di antara penyebabnya adalah untuk mengekang nafsu perut, atau untuk mengekang keinginan untuk makan, keinginan untuk minum. Coba, Pak, lihat, Pak nggih. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, Al-A'raf itu surat nomor 7, ayat nomor 31. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ayat 31, surat Al-A'raf ayat nomor 31. Sebagian diberinya petunjuk dan ayat pinten niku? 31, Pak. Wahai anak Adam niku. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang telah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya bani Adamah, wahai anak cucu Adam, wahai manusia. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaian kalian inda kulli masjidin, ketika kalian memasuki masjid. Wa kulu, makanlah, wasrobu, dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Di dalam ayat ini Pak nggih. Jadi di dalam ayat ini Ali bin Abi Thalib menyatakan Allah mengajarkan kepada kita untuk sehat Pak. Atau gini. Dalam ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib Allah memberitahu kepada kita apa yang mestinya kita lakukan supaya kita itu sehat Pak. Ternyata Pak nggih, sehat dan tidaknya orang itu orientasinya makanan Pak. Makanya di dalam ayat itu Allah dawuh, wa kulu makanlah, wasrobu dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Oke. Orang yang makan napa niku terlalu banyak, orang yang minum terlalu banyak itu kan nggak baik Pak. Makanya Nabi pernah dawuh, nggih. Jadi mestinya bagi kita manusia, nggih, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nggih. Dalam hadis yang lain Nabi pernah dawuh, nggih, nahnu qaumun la naqula hatta nasba'a hatta najua wa idza akana la nasba. Kami adalah kaum, kata Nabi, kami tidak pernah makan kecuali apabila kami lapar. Wa idza akana la nasba, ketika kami makan kami berhenti sebelum kenyang. Niki kelihatannya sepele Pak nggih. Tapi ketika ayat ini kita praktekkan, insyaallah sehat Pak. Di antara yang menjadi penyebab Nabi itu tidak pernah sakit Pak. Nabi itu jarang sakit. Karena Nabi mempraktekkan hadis ini, jadi tidak makan sebelum lapar dan makan berhenti makan sebelum kenyang. Di dalam hadis Nabi pernah mengatakan ngeten. Ini kaitannya puasa Pak. La tumidul qalba bikasroti to'ami wassarab. Janganlah kamu bunuh hati kamu dengan banyak makan, dengan banyak minum. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathural ma'. Karena hati kita itu seperti tanaman Pak. Yamutu idza kathural ma'. Tanaman itu akan mati apabila tanaman itu kebanyakan air. Hati kita Pak, hati kita itu akan mati Pak, akan tidak berfungsi apabila kita itu kita terlalu sering kenyang, kita sering kenyang, kita sering, ya artinya minum terlalu banyak. Kita itu orang kaya maksud saya, orang kaya itu kan tidak pernah tahu rasanya lapar toh Pak. Wong dia tidak pernah lapar kok. Misalnya dalam Islam itu tidak ada syariat puasa Pak. Orang kaya itu tidak tahu, tidak pernah rasanya lapar, tidak pernah lapar. Makanya dengan adanya puasa ini Pak, jadi dengan adanya puasa ini maka orang yang kaya itu tahu rasanya lapar. Makanya Nabi pernah dawuh, likulli sayyin zakatun. Setiap sesuatu itu ada zakatnya Pak. Wa zakatul batni al-ju'. Zakatnya perut itu lapar Pak. Jadi zakatnya perut itu lapar atau puasa. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi mengapa dalam Islam itu ada syariat puasa? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, karena puasa itu sifatnya mengatur Pak. Jadi mengatur keinginan yang ada di dalam diri kita. Yang nomor dua, karena puasa itu insya Allah bisa mengekang nafsu perut. Di dalam Al-Quran Pak jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 niku, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun niku. Jadi tattaqun itu Pak itu artinya ngeten menurut tafsir Qurtubi. Tattaqun itu artinya menika tadzo'afun. Fa innahu kullama qalla al-akala dha'ufat as-sahwat. Wa kullama dha'ufat as-sahwat qallat al-ma'asi. Jadi yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu artinya supaya kamu itu lemah.
Kenapa? Karena orang itu kalau makannya sedikit, Pak. Orang itu kalau makannya sedikit, syahwatnya kan berkurang, Pak. Ketika orang itu syahwatnya berkurang, kemaksiatan berkurang. Nggih. Makanya napa? Orang dengan adanya syariat puasa, dengan adanya kewajiban puasa, insyaallah itu bisa mengekang nafsu kita, bisa mengekang keinginan makan dan minum kita. Minimal ditunggu sampai napa nggih? Grip. Yang nomor 2, Pak nggih, yang nomor 2. Mengapa dalam Islam itu ada kewajiban untuk melakukan puasa? Di dalam hadis Pak nggih, Nabi nate dawuh, as-sabru nisful iman. As-sabru as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran, Pak. Seperti saya bilang tadi, misalnya kita sudah punya makanan, kita sudah ingin makan, tapi kalau belum waktunya maghrib kan tidak boleh, Pak. Berarti kita kan sabar, berarti melatih sabar. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Was-sabru nisful iman, dan sabar itu adalah separuh keimanan. Artinya ngeten. Jadi keimanan kita, Pak, nggih. Jadi keimanan kita seperempatnya itu puasa, Pak, penyebabnya. Jadi puasa adalah separuhnya keimanan, puasa adalah separuhnya kesabaran, dan kesabaran adalah separuhnya iman. Maka iman kita itu seperempat itu yang menduduki puasa. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kalimat sabar, Pak, kalimat sabar di dalam Al-Quran itu sering diidentikan dengan puasa, Pak. Misalnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pinten niku, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ayat pinten niku? 15 berapa, Pak? 153, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Monggo, Pak. Monggo, Pak Bibi. Al-Baqarah 1. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istainu, minta tolonglah kalian kepada Allah, bisabri, dengan jalan sabar, wassalah, dan dengan jalan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata sabar dalam ayat ini, Pak, kata sabar dalam ayat ini ada yang mengartikan puasa, karena metode atau media yang bisa menjadikan kita sabar paling ampuh itu puasa, Pak. Jadi alat atau media yang bisa menjadikan kita itu menjadi orang yang bersabar itu yang paling ampuh itu puasa, Pak. Mungkin di dalam surat yang lain, Pak, dalam surat yang lain, surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor 39, ayatnya ayat nomor 10. Di situ Allah juga berbicara tentang sabar, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar surat nomor 39, ayatnya ayat nomor 10. Ya. Ayat itu ditutup innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Monggo Pak Bibi jenengan baca mawon artine. Nggih. Az-Zumar ayat 10. Nggih. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberi, yang disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini,
yang dimaksud dengan sabar itu as-shaimuna. Innama yuwaffas shaimuna ajrahum bighairi hisab, ai bighairi takdirin. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang yang berpuasa itu tanpa hitungan. Misalnya nggih, jenengan sedekah. Orang yang sedekah itu kan sudah jelas Pak pahalanya niku. Nggih, antara 10 sampai 700 gitu. Orang yang melakukan sholat jamaah itu kan sudah pakem pahalanya. Sholat jamaah itu kalau diterima kan 27. Nggih. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa bein wa isrina darajah. Sholat jamaah itu diutamakan dibanding dilipat gandakan dibanding dengan sholat sendirian sebanyak 27, kan sampun notok nih. Kalau puasa tidak. Jadi puasa itu tidak ada batasnya. Makanya Nabi nate dawuh, Nabi nate dawuh, kullu amali ibnu adama yudha'afu. Setiap amal anak manusia, setiap amal manusia, setiap amal anak cucu Adam yudha'afu dilipat gandakan, Pak. Wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Perbuatan yang baik itu pahalanya antara 10 sampai 700. Perbuatan baik itu pahalanya antara 10 sampai 700. Illa saumi kata Nabi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya sering saya bilang Pak Nggih, orang yang sholat Pak Nggih, orang yang sholat jamaah, jalan jenengan sama-sama jamaah Pak Nggih, kita sama-sama melakukan sholat jamaah, antara yang satu dan yang lain kan sama Pak pahalanya, gitu Pak. Tapi untuk orang yang berpuasa satu dan yang lain beda Pak. Jadi mungkin Pak Nggih, jadi puasanya sama, mulainya dari subuh, dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib, waktunya sama. Tapi pahala yang diperoleh itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Makanya Allah dawuh asyamul li, puasa itu untukku, wa ana azibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Atau memang puasa itu tanpa batas Pak pahalanya. Jadi amal itu kalau tidak ada ukurannya itu namanya tanpa batas. Jadi bila takdirin, jadi tidak ada ukuran. Jadi orang puasa itu tidak ada ukurannya Pak. Napa wonten hadis yang menerangkan tidak ada Pak, tidak ada. Jadi puasa itu tanpa batas. Orang puasa itu bisa memperoleh pahala tanpa batas, tapi orang puasa itu juga bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nabi nate dawuh, kam min shaimin walaisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Banyak orang yang melakukan puasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Sementara yang lain dia puasa itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang nomor 3, puasa itu melatih seseorang untuk melakukan kesabaran. Jadi puasa itu menjadikan seseorang mempunyai jiwa yang sabar. Yang nomor 4 Pak Nggih, yang nomor 4. Orang yang berpuasa itu Pak Nggih menjadikan pelakunya itu gemar melakukan ibadah Pak. Luqman Al-Hakim itu pernah memberi nasihat kepada anaknya. Ini wasiatnya Luqman Pak kepada siapa? Kepada anaknya. Luqman itu kan dia bukan nabi Pak. Tadi di dalam Al-Quran itu ada 2 orang, seingat saya. Orang ini bukan nabi Pak, tapi namanya diabadikan, dijadikan surat di dalam Al-Quran. Dia bukan nabi, namanya dijadikan nama di dalam Al-Quran. Yang pertama Imron Pak. Imron itu atau keluarga Imron. Imron itu punya anak, Imron itu punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak Isa. Jadi karena Imron, Maryam, Isa itu semuanya baik Pak. Bahkan saudaranya Imron yang bernama Nabi Yahya
Jadi Yahya itu kan masih saudaranya Imran, Pak. Ya, Nabi Yahya. Makanya Maryam itu anaknya orang yang baik, yang memelihara orang yang baik, dia hidupnya juga di lingkungan yang baik. Ya, jadi Maryam itu anaknya Imran, kemudian yang mengasuh, yang merawat, yang mendidik siapa itu? Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Kemudian Imran dan Maryam dan Nabi Zakaria itu tempatnya kan di Baitul Maqdis. Jadi anaknya orang baik, dididik oleh orang yang baik, dan lingkungannya juga lingkungan yang baik. Makanya keluarganya keluarga istimewa, Pak. Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah telah memilih Nabi Adam, Allah telah memilih Nabi Nuh, Allah telah memilih keluarga Ibrahim, Allah telah memilih keluarga Imran. Jadi keluarga yang dipilih oleh Allah itu, yang dijadikan contoh, salah satunya adalah keluarga Imran. Bukan Nabi, tapi namanya dijadikan surat di dalam Al-Quran. Yang nomor 2 Luqman, Pak. Luqman itu bukan Nabi, Pak. Luqman itu orang biasa. Insyaallah Luqman itu kan Luqman Hakim An-Najjar. Dia itu pekerjaannya itu nukang kayu, Pak, An-Najjar, Pak. Karena Luqman itu, jadi mungkin mengenai nasihatnya Luqman jenengan bisa membaca niku dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19 tidak salah, nggih. Nah, Luqman itu ketika memberi nasihat anaknya, dia pernah bilang gini. Ya bunayya, hai anakku, idza imtala'il ma'iddah namatil fikrah. Hai anakku, kalau orang itu perutnya itu kenyang, namatil fikrah, pikirannya mati, Pak. Orang itu kalau dia sering kenyang, Pak, tidak mikir orang lain, Pak. Jadi orang yang sering kenyang, kata Luqman ya, itu mungkin terbukti nih, Bu. Orang yang perutnya itu sering kenyang, itu pikirannya mati. Ya tidak bisa untuk mikir, tidak bisa mikir orang lain. Kemudian selanjutnya kata Luqman Al-Hakim, ketika orang itu perutnya dalam kondisi kenyang, Pak nggih. Wa qarasatil hikmah, maka jiwa bijaksananya itu hilang, Pak. Oh, dia tidak pernah merasakan kok. Tidak pernah merasakan lapar, apa tahu rasanya lapar tuh, Pak. Karena dia kenyang terus. Makanya cinta niku Luqman Al-Hakim. Jadi termasuk yang namanya yang dimaksud israf, Pak, orang yang melampaui batas. Ya, israf itu kata Luqman Al-Hakim. Jadi orang yang sudah makan lagi itu israf, Pak. Kita sudah makan meneh itu israf, Pak. Atau kata Luqman Al-Hakim, Pak, itu jenengan bisa ngecek dalam tafsir Qurtubi, Pak. Jadi termasuk israf itu orang yang selalu menuruti apa yang jadi keinginannya. Setiap semua keinginan itu israf, Pak. Makanya keinginan itu satu ketika ya jangan dipenuhi. Jangan dipenuhi, Pak. Nah, kita tidak bisa memenuhi keinginan kita ya pas poso. Kita ingin makan karena kita puasa kan tidak bisa memenuhi. Walaupun jenengan mungkin hausnya keliwat, Pak. Kita haus sama sekali ya, karena kan dimpet, Pak. Jadi yang dimaksud dengan apa nggih? Israf itu kata Luqman Al-Hakim adalah orang yang selalu menuruti apa yang menjadi keinginannya. Atau orang yang makan setelah makan. Jadi setelah makan lagi itu israf. Israf itu artinya melampaui batas, Pak. Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Jadi orang yang perutnya sering kenyang itu kata Luqman, Pak, kata Luqman. Satu, orang itu pikirannya mati. Yang nomor 2, jadi jiwa kasih sayangnya kering. Tidak punya, Pak, kepedulian tidak punya. Yang ketiga, Pak, ini yang berhubungan dengan yang saya bilang tadi. Wa qa'adatil a'do anil ibadah. Jadi organ tubuhnya itu ibadah males. Tanya pas puasa, Pak.
Pas puasa niku nggih. Saya pas buka niku semuanya dimakan. Kolak dimakan, rujak dimakan, wabeh dimakan, Pak. Terawih ya karek ngantuke niku. Oke, karek ngantuke niku. Oke, bener katanya Lukman iki. Jadi orang yang nopo? Orang yang makanya ngeten, nggih. Jadi ketika puasa itu, ketika berbuka itu, buka itu ndak harus makan loh, Pak. Nggih, jadi yang dimaksud dengan menyegerakan buka itu cuma membatalkan. Bukan maghrib langsung kabeh iku mboten ngoten, nggih. Jadi cukup dibatalkan. Makanya saya mengatakan, jadi begitu napa? Begitu kita dengar adzan maghrib, kita batalkan. Setelah itu kita jamaah maghrib, setelah jamaah maghrib kita makan. Ya, kadang kan orang kan tidak keduman, Pak. Nah, di sini mboten begini. Jadi ngeten, Nabi itu dawuhnya kan gini. Ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak, Pak. 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, orang yang haji selama dia belum pulang. Orang haji itu kalau belum pulang itu doanya makbul, Pak. Yang nomor 2, doanya orang yang teraniaya. Yang nomor 3, doanya orang yang berpuasa, Pak. Doanya orang yang berpuasa, wasoimuna hatta yuftir, hatta yuftiruna, hatta yuftir, ya. Jadi yang doanya dikabulkan atau tidak ditolak itu orang haji ketika dia belum pulang, 1. Nomor 2, doanya orang yang teraniaya. Yang nomor 3, doanya orang yang berpuasa selama dia belum berbuka. Makanya kita doa itu ya sebelum, Pak. Jadi sebelum, artinya sebelum buka itu loh doa. Oke. Jadi kan sudah apa semua Pak doanya nggih. Jadi orang puasa itu mandine donga, Pak. Jadi dongane niku mandi niku orang puasa apa ketika dia belum berbuka. Tapi bukan berarti lek buka ora mboten ngoten, Pak, maksudnya nggih. Artinya misalnya jenengan doa di saat jenengan belum berbuka dan doa ketika jenengan sudah berbuka beda, Pak, itu berbeda. Oke. Jadi kita dianjurkan berdoa itu utamanya sebelum berbuka. Sebelum berbuka lah, Pak. Artinya sebelum kita makan. Makanya kan dabat doma wabtalatil uruku niku. Jadi menghilangkan haus, jadi dabat doma'u menghilangkan napa niku haus dan membasahkan napa tenggorokan. Tolong Pak. Sebelum, Pak, doanya itu sebelum, nggih. Makanya ngeten, nggih, dalam bahasa Arab itu, Pak, nggih, banyak fi'il madi tapi artinya mudhari atau fi'il mudhari artinya madi. Contohnya gini, Pak, nggih. Ini fi'il mudhari, fi'il madi, Pak, tapi artinya mudhari. Itu kata kerja lampau tapi artinya akan datang. Contoh, Pak, nggih. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 niku Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan, ya, idza kumtum, apabila kamu akan berdiri untuk sholat. Itu pada artinya fi'il madi, Pak, niku. Nggih. Jadi karena fi'il madi artinya telah. Wahai orang-orang yang beriman, itu kalau diartikan telah keliru, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajahmu. Membasuh wajah itu kan sebelum sholat, Pak. Berwudu kan sebelum sholat, gitu. Itu bentuk lampau, tapi artinya bentuk sedang. Kata fi'il madi, tapi artinya apa niku fi'il mudhari. Jadi banyak, Pak, nggih. Jadi itu kata kerja lampau, tapi berarti napa niku berarti sedang atau sebelum. Nggih, niku nggih. Tolong ngoten, Pak. Jadi kita dianjurkan doa itu utamanya ya sebelum, Pak. Karena apa itu? Orang yang berpuasa itu doanya makbul itu adalah ketika dia belum berbuka. Moga, Pak. Doanya makbul orang berpuasa itu yang puasa Ramadan saja. Buatan, Pak. Semua, Pak. Semua, nggih. Jadi makanya kan ngeten di surat Al-Baqarah tadi, Pak, nggih. Jadi wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu kepada Allah dengan jalan puasa, Pak.
Artinya ketika kita puasa, kita itu mestinya banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu kemungkinan diterimanya lebih banyak daripada orang yang tidak berpuasa. Nggih, tolong. Umum Pak niku, umum nggih. Sampun Pak. Nggih, ampun nggih. Sekarang saya lanjutkan Pak nggih. Yang selanjutnya Pak nggih. Puasa itu nolak penyakit Pak. Puasa itu nolak penyakit. Di dalam hadis Nabi pernah dawuh al-batnu aslud dawa. Perut itu adalah gudangnya penyakit Pak. Orang sakit itu kan mungkin ya faktor utama kan kebanyakan makan. Pola makan tuh Pak. Mungkin pikiran, pola makan. Jadi orang sakit itu sebab utama pola makan Pak, yang paling banyak Pak. Al-batnu asludda kata Nabi. Perut itu adalah sarangnya atau gudangnya penyakit. Wal hamiyatu asluddawa, dan puasa itu adalah gudangnya obat. Makanya obat yang paling mujarab untuk mengobati tubuh kita itu ya puasa. Ada yang menganalogikan kayaknya itu. Tubuh kita itu kan ibarat mesin Pak. Mesin itu kalau sering dipakai kan rusak Pak. Makanya yang namanya mesin itu ada kalanya harus diistirahatkan. Kita mengistirahatkan mesin dalam tubuh kita itu ya dengan puasa. Dengan puasa. Dengan melakukan puasa. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi Nabi itu pernah memberi wasiat kepada seorang sahabat itu pernah datang kepada Nabi. Sahabat itu bernama Abi Umamah. An Abi Umamata qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilni al jannah. Jadi Abu Umamah itu pernah datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasul, perintahkan aku melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga." Qala, Nabi menjawab, "Alaika bis saumi." Hendaklah kamu puasa. Ini umum loh Pak, tidak hanya puasa Ramadan, hendaklah kamu puasa. Fa innahu la idlalahu, tidak ada Pak amal ibadah yang pahalanya sebanding puasa itu tidak ada. Jangankan kok melebihi sebanding kan tidak ada Pak. Karena seperti saya bilang tadi, ibadah-ibadah yang lain itu sudah pakem. Jadi pahalanya sudah ditentukan. Puasa tidak. Tidak ada amal ibadah yang pahalanya sebanding dengan puasa, tidak ada. Orang ini tidak mantap Pak. Dia tanya lagi. Summa ataituhu as-saniyah, saya datang untuk kedua kali. Tanya lagi, "Ya Rasul, perintahkan aku melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga." Qala, Nabi mengatakan, "Alaika bisyam." Hendaklah kamu puasa. Fa innahu la idlalahu, tidak ada amal ibadah yang pahalanya sebanding dengan puasa. Dalilnya surat Az-Zumar ayat nomor 10 Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang puasa itu tanpa itu. Tanpa itu. Jadi orang yang berpuasa, itu kalau puasanya dilakukan dengan betul-betul Pak, dengan betul-betul, insyaallah puasa itu bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Terakhir Pak, terakhir hari ini maksud saya, Jadi orang yang berpuasa itu atau puasa kita itu akan bisa menyelamatkan kita besok pada hari kiamat. Nabi mengatakan asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan menolong pelakunya besok pada hari kiamat. Yaqulu asyam, puasa mengatakan, "Ai Rabbi, mana'tuhu at'am wa sahawat bin nahari." Ya Allah, aku telah larang orang itu
untuk makan, untuk minum, dan untuk menumpahkan syahwatnya di waktu siang. Fasaffi'ni fihi, maka berilah aku kekuasaan untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian wa yaqulu al-Qur'an, Quran juga mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil lail, ya Allah, aku telah larang orang itu tidur di malam hari. Fasaffi'ni fihi, berilah aku kemampuan memberikan syafaat kepadanya. Fasaffa'ani, maka puasa dan Quran itu akan bisa menolong pelakunya besok pada hari kiamat. Utamanya bacaan Quran pada malam hari, Pak. Ya Allah, aku telah melarang dia untuk tidur, jadi baca Quran di malam hari. Memang baca Quran yang paling utama kan malam hari, Pak. Di surat Ad-Dariyat niku lho nggih, surat napa niku, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Surat Pak, surat Al-Muzammil nggih. Jadi orang yang baca Quran itu oleh Allah diberi yang namanya qaulan sakila, perkataan yang berat. Pun insyaallah ngoten Pak nggih, disambung pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah Jumat benjing, Jumat terakhir nggih. Karena Jumat depannya ada yang sudah tarawih nggih. Jadi Jumat benjing insyaallah Jumat yang terakhir. Jadi kesimpulannya Pak nggih, yang bisa jadi kenapa Allah mewajibkan kita untuk melakukan puasa, atau kenapa ada syariat puasa? Yang pertama, puasa itu mengatur, Pak. Jadi mengatur nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang nomor dua, puasa itu mengekang perut, mengekang perut. Yang nomor tiga, puasa itu melatih kesabaran. Yang nomor empat, puasa itu menyebabkan orang gemar untuk melakukan ibadah. Yang nomor lima, puasa itu bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Mungkin mekaten yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulang lagi, jadi bulan Sya'ban adalah bulan untuk banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Jadi jenengan yang belum, monggo Pak, tinggal pinten 14 hari. Jadi yang belum, monggo. Atau mungkin ketika jenengan melakukan puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain, boleh Pak diniati dua. Jadi kita niatnya puasa Senin dan puasa Sya'ban. Kita niatnya puasa Kemis dan puasa Sya'ban. Kita niatnya puasa Daud dan puasa Sya'ban, boleh Pak. Oke. Salam mengatakan Pak nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan benarnya dari Allah dan salahnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.